أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, kita berharap semoga Allah melimpahkan dan mencurahkan rahmat serta hidayahnya selalu kepada kita, serta menetapkan hati kita berada di jalur yang diridhoinya dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslim, pada kesempatan ini kami akan mencoba mereaksi atau menanggapi sebuah video di mana video tersebut Gus Islah berpidato sepertinya di hadapan orang banyak ya tentang keterlibatan beberapa dari saudara atau sahabat-sahabat kepolisian dan tentara yang ternyata mereka sudah diketahui atau sudah diidentifikasi belajar kepada ustadz-ustadz salaf. Jumlahnya ribuan sahabat muslim. Dan sekarang kata Gus Islah ini sedang betul-betul ingin dicari, betul-betul ingin diselesaikan masalah ini. Karena menurutnya orang-orang yang sudah belajar kepada ustadz-ustadz salaf ini dikhawatirkan akan menjadi musuh NKRI. Ini kalau kita berbicara tentang perbedaan keimanan dalam suatu negara yang kemudian dipaksakan menjadi homogen dalam undang-undangnya. Bayangkan kalau Indonesia ini dipaksa menjadi negara agama dan menggunakan undang-undang Wahabi misalnya. Orang-orang Nahdien tentu saja tidak akan terima dan akan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Konflik akan terjadi seperti yang hari ini terjadi di Suriah, di Libya, di Republik Afrika Tengah. Semua terjadi. Dan kemudian konflik-konflik antar masyarakat itu terjadi sehingga negara itu tidak sanggup bergerak sesuai dengan peradaban manusia. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqoh-firqoh dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya. Tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita. Seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad, lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah proyek masterpiece yang harus kita laksanakan. Jadi sahabat muslim, yang pertama, tuduhan dari Gus Islah ini kepada orang-orang yang belajar kepada Ustadz Salafi tadi, yang pertama adalah Gus Islah menganggap Salafi Wahabi yang disebutkannya ini adalah orang-orang yang bergerak secara terus-menerus untuk menguasai negara ini, baik secara politik atau lainnya.
Dia beranggapan bahwa orang-orang salaf ini terus melakukan sebuah pergerakan dengan membentuk politik-politik, ya. Nanti kemudian akan ikut andil dalam kenegaraan atau membuat wakil-wakil, ya, membuat wakil-wakil di DPR dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah politik di negara. Sementara orang-orang yang belajar kepada ustadz seperti Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, dan lainnya, tidak pernah kami mendengar hal-hal yang berkaitan dengan politik atau sifatnya ingin menguasai negara ini dengan politik. Karena terbukti sampai saat ini belum ada dari ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi yang mendaftar menjadi kepala daerah atau mendaftar menjadi anggota dewan. Karena memang tugas mereka bukan itu. Jadi jelas sekali ini tuduhannya meleset, tidak mengenai sasaran. Ya, kalau memang sasarnya kepada Ustadz Syafiq dan kawan-kawan tadi. Sungguh salah sasarannya. Sekali lagi, bahwa ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi tidak sedikit pun tertarik dengan partai-partai politik, apalagi sampai menguasai republik ini. Kemudian yang berikutnya, hal yang tidak tepat yang disampaikan oleh Gus Islah ini adalah bahwa ustadz-ustadz salaf ini menginfiltrasi polisi dan tentara, mempengaruhi atau mengajak polisi dan tentara bergabung atau belajar bersama mereka. Nah ini, kenapa tidak tepat? Sejauh ini, yang ingin tahu dengan kajian-kajian salaf itu adalah kita. Ya. Kenapa orang banyak berduyun-duyun di masjid-masjid yang ada kajian salafnya? Karena mereka ingin tahu apa sebenarnya kajian salaf itu. Nah sama juga dengan Bapak polisi dan tentara tadi. Mungkin mereka ingin tahu ada kajian, ada apa sebenarnya dalam kajian salaf ini. Karena selama ini mungkin menjadi hal yang membuat mereka penasaran. Kenapa orang selama ini banyak menfitnah, menjelek-jelekkan salafi. Nah mungkin saja dari sebab inilah mereka ingin mencari tahu kebenarannya. Dan bisa jadi karena mereka sudah ikut dengan kajian tersebut, akhirnya mereka tertarik dengan kajian itu. Nah ini yang tidak benar dari pernyataan Gus Islah. Nah, dari kalimatnya tadi, di kepolisian ada 25.000 lebih polisi yang terpapar. Begitu juga tentara, 9.000-an yang terpapar. Kalau kata-kata terpapar ini udah jelas tidak sehat, mengandung makna yang tidak sehat. Ya. Jadi ajaran-ajaran salaf yang disebutkan oleh Gus Islah ini adalah ajaran-ajaran yang berbahaya. Sehingga barang siapa yang terpapar dengan kajian-kajian ini, dengan pemahaman ini, maka akan berbahaya. Maka itulah yang terjadi di tubuh kepolisian dan tentara tadi, sahabat muslim. Inilah yang mengkhawatirkan Gus Islah ini. Nah, menurut kami, ya, tidak mungkin sekian banyaknya polisi yang belajar atau ingin tahu terhadap kajian-kajian sunnah ini, hampir 25.000 dan tentara 9.000 lebih, tidak mungkin mereka tidak tahu bahayanya atau tidak bahayanya sebuah kajian. Karena mereka bukanlah orang-orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang pintar, orang yang cerdas. Kalau tidak pintar, kalau tidak cerdas, tidak mungkin mereka menjadi polisi dan tentara. Mengenai kesetiaan mereka dengan negara, saya pikir tidak diragukan lagi. Ya, bahwa polisi itu sangat cinta dan setia kepada negaranya. Apalagi TNI. Sumpah mereka terhadap kesetiaan terhadap negara itu jelas-jelas mereka kumandangkan sebelum mereka dilantik menjadi polisi dan tentara. Tidak mungkin segampang itu mereka akan mengikuti sebuah kajian kalau memang di dalam kajian itu terdapat bibit-bibit terorisme yang akan mengganggu keutuhan negara NKRI. Ini tidak masuk akal. Tindakan tegas berikutnya yang akan dilakukan oleh Gus Islah dan kawan-kawan terhadap
sahabat-sahabat atau teman-teman yang terlanjur sudah belajar kepada ustadz-ustadz salaf tadi, baik dari kepolisian maupun tentara, adalah menanyakan dua pertanyaan kepada mereka. Apakah mereka ingin terus menjadi polisi atau tentara, atau ikut kajian salafi tadi. Nah, kalau mereka ingin tetap menjadi polisi atau tentara, maka berhenti belajar atau ikut kajian salaf. Begitu pula sebaliknya. Kalau ikut kajian salaf, mendalami agama dengan cara metode salafi tadi, maka mau tidak mau berhenti dari polisi tentara. Kalau ini benar-benar diajukan, terjadi kepada puluhan ribu tentara dan polisi tadi, saya kira ini adalah tindakan yang tidak baik, yang kurang tepat yang akan dilakukan. Menurut kami, sebaiknya mungkin ya, Gus Islah dan kawan-kawan ini melakukan penelitian atau melihat dulu kajian-kajian salafi atau yang disebut dengan Wahabi tadi. Dengan cara mungkin bisa saja mengutus, apakah berupa intel, ya, diutus ke masjid-masjid salaf. Masjid salaf yang kami masuk adalah yang kajian-kajian di bawah bimbingan Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid. Ini ya, bukan dengan yang lain. Nah, silakan mengutus intel-intel untuk mengetahui lebih jauh isi kajian tersebut. Nah, kalau memang ada kajian-kajian ini mengarah kepada pergerakan-pergerakan yang akan mengganggu keamanan negara, maka silakan saja ditangkap ustadznya, diproses secara hukum. Tidak masalah. Jangan langsung mengambil tindakan pemberhentian kepada ikhwan-ikhwan dari kepolisian dan tentara yang sudah terlanjur belajar dengan Ustadz Salaf tadi. Mungkin saja selama ini mereka belum mengetahui agama ini dengan baik dan benar, kemudian mereka menemukan Ustadz Salaf yang menurut mereka mungkin itulah cara terbaik untuk mengamalkan agama yang sesuai dengan sunnah Nabi yang sebenarnya. Nah, mungkin saja mereka menemukan ini. Nah, kalau saja mereka diberhentikan hanya karena mereka ingin beramal lebih baik, mengamalkan Islam ini lebih baik, tentu ini tindakan yang sangat keliru dan tidak tepat. Sahabat Muslim, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat disaksikan oleh orang banyak dan menyadari bahwa sebenarnya kajian-kajian salafi itu tidak sedikit pun ada di dalamnya terkandung kajian-kajian yang membawa atau mengarah kepada perbuatan-perbuatan intoleransi atau perbuatan yang membuat atau mengganggu keamanan negara seperti teroris dan sebagainya. Itu saja tujuan dari video ini. Kami sebagai konten kreator mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan baik secara perilaku maupun ucapan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.